Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jumpa lagi bersama kami dalam segmen ngaji sambil ngopi. Ya. Alhamdulillah malam ini hadir juga di samping guru kita juga jamaah kita. Kita sapa dulu nih. Yang pertama guru kita Al Ustadz Yan Bahtiar. Gimana Ustadz malam ini kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat dan masih beriman kepada Allah dan Rasul. Amin. Ya, kita doakan semoga guru kita ini panjang umur, amin. sehat walafiat, Amin. dimudahkan segala urusannya, Amin. diberkahkan ilmunya, Amin. sehingga terus bisa memberikan maulatul hasanah kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga saya ingin menyapa jamaah yang pertama Pak Marhadi. Pak Hadi gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak ya. Kemudian Bapak Ngatijo. Nah, gimana Pak Ngatijo? Sehat? Semoga istiqomah. Amin Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, malam ini kita melanjutkan malam yang kemarin, masih membahas seputar ibadah sholat. Kemarin guru kita sudah membahas mulai kapan kita diwajibkan sholat. Nah, untuk yang part yang kedua sekarang guru kita akan menjelaskan sampai kapan kita batasan melakukan sholat fardu. Tafadhol guru, monggo. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang kami hormati para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat ya, di mana saja berada. Alhamdulillah, malam ini adalah malam Jumat, malam yang penuh berkah. Amin. Di mana kalau kita berdoa tidak akan tertolak doa kita. Amin. Kita akan melanjutkan kajian mengenai sholat ya. Sholat ini beda dengan perintah yang lainnya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berzakat ya. Itu mengenai zakat itu ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau yang lainnya berhaji, maksudnya perintahnya itu melalui Al-Quran. Tetapi urusan sholat ya, ini baginda Rasulullah SAW diundang sama Allah. Masya Allah. Iya, maksudnya itu yang dimi'rajkan. Jadi Isra dan Mi'raj. Jadi Isra itu adalah perjalanan. Mi'raj adalah baginda Rasulullah diangkat tuh. Angkat jasad-jasadnya. Maksud diajak terbang gitu sama buruk ya, melalui malaikat sampai berjumpa dengan ya Allah ya Jalla Jalalu, Allah yang maha besar. Jadi dari hasil Isra Mi'raj itu dapat namanya perintah sholat. Awalnya dulu 50 waktu. Kemudian setelah turun kan ada 7 lapis langit tuh. Nah, di langit yang posisi yang turun pertama itu ketemu dengan Nabi Musa 50 waktu. Kata Nabi Musa, ya, nah, wahai Rasulullah, umat saya ini besar-besar, tinggi-tinggi, tenaganya kuat-kuat. Umatmu ini kecil-kecil. Akhirnya coba balik lagi sama Allah, minta keringanan. Akhirnya sampai ya terakhir adalah 5 waktu. Sebetulnya kalau seandainya 50 waktu pun ya kita dikasih kekuatan sama Allah. Kan semua Allah yang ngatur. Nah, ini 5 waktu. Nah, 5 waktu ini pun sekarang umatnya Nabi Muhammad masih banyak yang lalai gitu. Bagaimana tuh kalau 50 waktu? Kayak gitu. Nah, jadi urusan sholat sampai kapan batasannya?
Jadi batasannya itu mulainya kan dari balik ya. Dari balik ya. Dia kalau sudah balik, nah wajiblah untuk melaksanakan sholat fardu itu yang ditentukan 5 waktu sama Allah. Nah kemudian sampai dia meninggal, sampai dia tutup mata. Nah, makanya ada, kalau kita lihat saudara-saudara kita yang lagi di rumah sakit ya, itu dia sedang sakitnya itu ketika datang waktu sholat dia nggak sholat. Waduh, bahaya ini. Jadi kalau dia mati, sebetulnya kalau orang sakit lebih dekat dengan kematian dibanding dengan sehat. Walaupun ajal itu, kematian itu datang tidak perlu ditandai sakit atau sehat ya. Tapi yang sehat tuh, yang sakit lebih dominan gitu. Harusnya jangan sampai yang sakit ini tidak mengerjakan sholat ketika waktu sholat tiba gitu ya. Yang sulit nih anak-anak kita nih ya, kadang-kadang dibanguninnya susah. Ada satu kisah di daerah Makkatul Mukarram, yaitu daerah Makkah, yaitu ada seorang mufti namanya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau suka ngasih fatwa di sana. Nah, dia termasuk orang aswaja, asli sunnah wal jamaah, ya ulama besar ya. Ada seorang ibu-ibu datang ke beliau, wahai Syekh, wahai As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, saya mempunyai anak di rumah. Anak saya itu kalau dibangunkan sholat sulit untuk bangun. Iya, saya bangun sulit lah pokoknya untuk bangun gitu. Bagaimana ya, ya Syekh gitu. Kemudian Syekh tidak menjawab, malah berbalik tanya, ya, wahai ibu, andaikan rumah ibu lagi kebakaran, api berkobar, ya, ya, anak ibu sedang tidur, apa yang ibu lakukan? Selamatin. Nah, akhirnya kata ibu itu, saya selamatkan. Ya bagaimana cara menyelamatkannya? Saya bangunkan. Kalau dia tidak bangun, kata Syekh gitu, saya tarik keluar supaya anak saya tidak terbakar api. Seharusnya, kata As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani, seharusnya untuk menyelamatkan anak ibu, apa yang ibu lakukan seperti itu tuh. Ya, dia nggak sholat dibangunin nggak mau, tarik harusnya, karena dia terbuai dalam api neraka itu sebetulnya. Orang yang tidur itu karena tidak waktu sholatnya sedang tiba, dia lalai tidur itu ya, tidur. Nah itu dia berada dalam buayan api neraka. Makanya anak-anak kita nih ya, bagaimana caranya supaya bisa melaksanakan ketika sholat tiba itu. Jadi masalah sholat ini sangat dominan sekali perintahnya ya. Bahkan suatu contoh nih ya, kita di rumah, kemudian kita biasa, suatu contoh sholat zuhur, biasa kita berjamaah di masjid ya. Kemudian kita lagi ada kerjaan, taruhlah kita lagi buat kandang ayam misalnya ya. Pas tiba waktu, harusnya kan kita tinggal nih, tapi kita tanggung, wah tanggung nih pekerjaan nih. Nah, kalau kita nggak niat ya, itu mesti diniatkan. Nah, jadi ya Rob, saya tanggung pekerjaan saya ya, setelah selesai ini nih baru saya melaksanakan sholat, walaupun dia tidak sholat berjamaah maksudnya. Andaikan dia nggak niat, kemudian dia malaikat Israel datang mencabut nyawanya, nah dia nggak lupa niat nih tadi, orang tadi yang tadi membuat kandang ayam, itu jadi matinya husnul khotimah, su'ul khotimah. Nah, mati yang buruk, mati yang jelek. Makanya karena dia ninggalin sholat pas waktunya ya. Iya, pas waktunya. Seharusnya aja niat. Ataupun kita sedang sakit di rumah sakit ya, nggak bisa nih, ya, misalnya lagi diimpus ya, niat, diimpus apa di ruang ICU gitu, niat. Nanti setelah saya sembuh akan saya kodok sholat saya yang saya tinggal. Nah, kalau untuk lagi sakit, sebisanya kita sholat, niat kita sebisanya. Nggak punya wudhu pun masih boleh ya, kita misalnya Darurat ya. darurat, tapi nanti kita niat bahwa nanti
kita akan ganti, yaitu dengan qada sholat pada waktu yang lain setelah kita sehat. Nah, ketika kita itu tujuannya cuma hormatil waktu, ya misalnya wudhu nggak bisa, anu nggak bisa, udah kita niat aja sholat. Maksudnya kita ada kiat kita untuk melaksanakan sholat. Jadi yang repot tuh yang kita ada azan ya, dipanggil sama muazin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu adalah panggilan sholat. Nah, sekarang ada orang muslim dipanggil azan ya, tapi dia nggak bergerak. Ya, dia kenal nggak yang manggil siapa? Nah, kita kalau ada seseorang yang manggil kita, wahai Fulan bin Fulan, kita kenal nih, datang nggak? Kita datangi nggak panggilannya? Nah, bos kita kerja sama atasan, ya. Nah, nanti jam 2 kita akan meeting, ya. Sebelum jam 2 sudah datang. Ini yang manggil siapa? Rob Jalla Jalalu, yang menciptakan kita. Bos kita mah ya hamba, makhluk, nggak ada papanya gitu. Makanya mari kita tingkatkan ya. Yang dulu malas-malas, ayo jangan sampai. Nah, masalah sholat ini ya, lalai aja tidak boleh. Ada suatu kisah tempo hari pernah saya ceritakan juga. Jadi ketika dia dimakamkan ya, kemudian diuruk semua di kuburan itu. Nah, pulang. Setelah pulang, dia lihat dompetnya kok nggak ada nih. Akhirnya dia minta tolong sama saudaranya untuk datang ke kuburan untuk menggalinya, karena ingatan dia tuh tadi di dalam kubur tadi ketika waktu nguruk tanah itu baru pertengahan, nah, akhirnya keluar api tuh makamnya di kuburan itu. Dia bilang kakak kandungnya sendiri ya. Nah, terus digali lagi untuk mencari dompet, belum nampak nih soalnya ya, dompetnya belum ketemu gitu. Makin besar apinya gitu. Akhirnya pulang. Dia tanya sama ibunya, wahai ibu, ibunya kebetulan masih ada. Ya. Ini mbakku ini kenapa semasa hidupnya nih, ya, apakah pernah melakukan dosa besar? Emang apa yang kamu ini nak? Kata ibunya. Nah, bukannya ibu jawab, maksudnya kenapa dulu mbakku ini ya melakukan apa pernah melakukan dosa besar? Oh enggak, kata ibunya, setahu ibu nih ya, mbakmu ini dia cuma kalau lagi sholat tuh suka melalaikan, menunda. Jadi mau sholat zuhur, mau menjelang asar baru aja sholat gitu. Maghrib begitu juga mau, selalu menunda-nunda. Jadi dalam Al-Quran pun ya itu dijelaskan tuh, yaitu Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala. Nah, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Kita sholat aja celaka tuh karena lalai. Bagaimana yang nggak sholat? Masya Allah. Nanti Allah akan perintahkan kepada malaikat Malik tuh ya untuk membetot menarik itu, diseret ke api neraka tuh, Masya Allah. Dan khusus nih nerakanya adalah neraka sakor, khusus orang yang meninggalkan sholat. Untuk itu ya mari kami mengajak ya kepada kaum muslimin semua, jangan tinggalkan sholat. Dan udah itu jangan lupa kita belajar tentang ilmu tentang sholat, rukunnya, sunnahnya kita pelajari. Bagaimana agar sholat kita bisa sesuai dengan aturan syariat agama, agar sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin hadir di Ya. majelis ilmu ya Ustaz ya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sama Radi Bang Ya, Radi. gini, Ustaz. Ya. Tanya nih ya. Kan ibaratnya gini nih, kita misalnya waktu sholat kita lagi sakit nih, lagi sakit. Kita kan berarti yang namanya orang sakit kadang-kadang malas ya. Ya. Malas dan misalnya untuk sholat ya. Apalagi kalau pas kita misalnya lagi panas dingin itu nggak kena air atau lagi apa dan misalnya gitu ya. Tadi bilang Pak Ustaz tuh
kita harus niatkan pada datang waktu itu kita harus niat ya. Iya. Sholat nanti akan dikodok. Nah sekarang kita udah niat nih, Nah, tapi nanti kita lupa gitu mau kodoknya, misalnya kita nggak kita kodok itu gimana tuh hukumnya jadinya? kalau lupa sama dengan tidur, makanya mesti ada yang ini. Kita pasti lupa terus, nggak mungkin, pasti ada ingatannya gitu. Ya kan kita misalnya udah niat nih, nanti kodok dah. Misalnya Iya. gitu. Misalnya Itu kan ketinggalan waktu lupa sakit kan. gitu. Ya, emang manusia tidak luput daripada sifat lupa ya dan kesalahan. Ya insya Allah kalau memang benar-benar lupa ya, makanya bagusnya bagi yang punya sholat, utang sholat maksudnya ketika masih muda dulu ya, benar ditinggal, kita ini aja lah ya, termasuk saya dulu misalnya, pasti namanya bujangan ya, kita nonton sama pacar Pokoknya cerita, lewat nah, lah. lewat lah. Lewat. Nah, atau kerja Jangan kadang-kadang kerja, dalam jangan di sekolah kita Nah, kerja aja kadang-kadang tuntutan bos kan kita kadang-kadang Betul. lalai sholat itu udah pasti Jadi harus selesai gini, gitu ya. jangan sholat sunnah ya, karena nanti yang pertama dihisab seorang hamba itu adalah tentang sholatnya. Jadi ketika diperiksa nih hamba Fulan bin Fulan, diperiksa sama malaikat, kemudian malaikat ngadu bilang sama Rob, ya Rob, bagaimana nih Fulan bin Fulan ya, sholatnya tidak nutup, tapi Allah tidak memvonis. Kemudian Allah kasih jawaban, coba wahai malaikatku, Fulan bin Fulan itu adakah sholat sunnahnya? Diperiksa. Kalau ada sholat sunnahnya, apa pernah sholat duha, apa sholat rawatib ya, yang dia kerjakan nih waktu masih hidup ya. Kemudian ditambal tuh untuk menutupi yang wajib. Cuma tambalannya itu sholat subuh berapa rakaat? 2. 2. Jadi 1 rakaat itu dipotong untuk menggantinya sholat fardu yang wajib itu 1 rakaat ditambal dengan sholat sunnah 70 rakaat. Jadi kalau subuh kan 2 rakaat, Iya. 2 kali 70 Berarti 140. 140. Nah dikumpulin tuh yang sunnah-sunnah. Ada kan 140 tuh gantiin satu. 140 itu sekali tinggal sholat subuh ya. Nah, berapa kali sholat subuhnya tuh selama hidup. Nah, Tinggal ya. makanya jangan sholat sunnah. Iya. Nah, suatu contoh waktu duha, apa yang banyak kita nih, misalnya sholat subuh, ya kerjakan sholat subuh, nanti berapa kali gitu ya. Nah setelah itu nanti doanya sholat apa? Doa duha. Nah, jadi padilah duha dapet, utang kita dikit-dikit terlunasi. Dikit lah ya, dicicil ibaratnya. Nah, yang namanya manusia semua dah. Iya. Ya, sekarang dia ustadz, dulu dulu Iya, iya. iya. Jadi patokan manusia itu bukan ininya awalnya, tetapi ada akhirnya. Ini ada satu kisah ya. Ada seseorang hamba ya, satu hasta segini ya. Ya, satu hasta segini. Nah itu dia mau masuk surga, satu hasta lagi dia masuk surga. Tapi karena di akhir hayatnya dia mengerjakan amalan yang menjurus ke neraka, suatu contoh ya, apa dia berzina, apa akhirnya dia mati di perut wanita ya, akhirnya suul khotimah, akhirnya masuk neraka. Atau dia satu hasta lagi dia akan masuk neraka, tapi amalannya amalan akhirat yang dikerjakan. Suatu contoh, Di akhir hayat. ada non muslim ya di akhir hayat, ada non muslim udah usia 80 tahun masuk Islam. Wah, dia ngucap syahadat, nah, akhirnya kan masuk Islam tuh, padahal dia belum ibadah nih, alhamdulillah ya, Surga. nah, masuk surga. Jadi orang yang beribadah jangan bangga dengan ibadahnya ya. Jadi kita masuk surga itu bukan karena ibadah kita, tetapi karena rahmat Allah ya. Makanya kalau ada orang yang ahli maksiat meninggal, nah, kan kita memberi kesaksian ya ketika jenazahnya disolati. Nah, wahai para jamaah sekalian, apabila ada yang kenal dengan jenazah ini, nah, apakah beliau termasuk orang yang baik? Kan ada yang jawab tuh. Iya. Tapi ada satu jamaah yang nggak mau jawab. Saya dipanggil, ya Pak Baktiar, antum memang nggak tahu ya tentang kehidupan dia. Saya tahu persis dia ahli maksiat. Saya nggak mau, dia bilang, nggak mau saya Kasih memberikan kesaksian bahwa Dia dia baik, baik gitu. Saya bilang begini,
ya kita jangan masalah ini jangan emosi saya bilang. Andaikan bapak ini ya orang nggak baik, kan orang baik bapak ini, anggaplah bapak orang nggak baik misalnya, saya doakan baik, senang nggak? Oh iya senang. Nah, jadi soal urusan dosa bukan urusan antum, urusan pribadi seseorang dengan yang maha kuasa Allah, urusan dia karena dia yang mengerjakan. Kita tugasnya yang hidup ini mendoakan. Kita kalau orang nggak baik didoain ya, waduh kan seneng ya, masya Allah. Ya mudah-mudahan ya orang yang punya sifat begitu Allah hilangkan. Amin. Dan orang yang belum lagi bergelut dengan kemaksiatan, mudah-mudahan dengan ini ya kita doain supaya dapat hidayah dan bisa mengerjakan perintah Allah. Amin. Ya, hanya ini yang bisa kami sampaikan ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian langsung pesan dari guru kita. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik. Dan jika masih ada pertanyaan dari para jemaah, silahkan menulis di kolom komentar. Ya. Akhirnya jangan lupa juga selalu dukung channel kami dengan like, share, dan subscribe. Ya, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji sambil ngopi. Bismillah.